ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istalla bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah. Wa ba'du, ya akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Taqabbalallahu minna minkum siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa dzikrana lillahi wa jami'a a'malina. Kemudian kita mengawali kajian setelah Ramadan di bulan Syawal ini, insyaallah taala di pagi hari ini dengan melanjutkan bahasan kitab A'malul Qulub pada bab wara', yaitu pada pasal abwabul wara', contoh-contoh daripada wara' pada para salaf. Di sini masih melanjutkan perkataan daripada Imam Malik rahimahullahu taala yang menceritakan, yang dikisahkan tentang sifat waraknya Imam Malik rahimahullahu taala di dalam berfatwa. Qala, beliau mengatakan, lam yakun min amrin nasi wala man madha min salafina wala adri ahadan uqtudiya bihi yaqulu bi syai'in hadza halalun wa hadza haramun ma kanu yaftari'una ala dzalika. Yani seorang salaf berkata, atau di sini bisa juga disebutkan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, lam yakun min amrin nas, artinya termasuk salah satu perkara yang bukan dari kebiasaan para salaf. Walaman madha min salafina, di kalangan para ulama maupun para pendahulu kami, pendahulu dari para salaf. Wala adri ahadan uqtudiya bihi, dan tidak seorang pun yang aku kenal sebagai orang yang menjadi panutan, yaqulu fi syai'in, yang ia berani mengatakan tentang satu perkara, hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram. Mereka tidak berani mengatakan sembarangan. Maka lu yastari'una ala dzalik, mereka tidak berani untuk mengatakan ini halal, ini haram. Wa innama kanu yaqulun, akan tapi mereka karena kehati-hatian mereka dan kewaraan mereka mengatakan selalu atau banyak mereka mengatakan nakrahu hadza wa nara hadza hasanan, kami tidak menyukai hal ini, padahal isyaratnya hal itu kepada haram, tapi dengan bahasa kami tidak menyukai hal ini. Wa nara hadza hasanan, dan mengatakan ini baik, untuk mengisyaratkan bahwa hal itu sesuatu yang halal. Wa nattaqi hadza, dan kami menjauhi hal ini, yaitu mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan yang dijauhi itu
adalah haram, tapi mereka tidak berani mengatakan haram karena mungkin juga ia belum sampai kepada derajat haram. Yakni mereka berhati-hati untuk tidak memberikan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada perkara-perkara yang jelas dalilnya. Wala nara hada, dan kami tidak berpendapat seperti ini. Mengisyaratkan bahwa pada satu perkara ketika mereka tidak membenarkannya, mereka tidak mengatakan ini haram secara mutlak, tapi mereka mengatakan wala nara hada, dan kami tidak berpendapat seperti ini atau tidak memandang ini hal yang baik. Jadi mereka tidak boleh mengatakan halalun haramun, ini halal, ini haram. Yaitu kapan? Ketika tidak ada nas-nas ataupun dalil-dalil yang qat'i, seperti misalnya tersebut haramnya babi atau haramnya judi, itu sudah qat'i, maka tidak ada keraguan untuk mereka katakan hadza halal wa hadza haram. Seperti halalnya yakni daging kambing, sapi atau ayam atau unta, maka ini jelas sudah qat'i, maka tidak ada keraguan. Beliau mengatakan, "Ma sami'ta qala Allah azza wa jalla," tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah azza wa jalla, yaitu dalam surat Yunus ayat 59, yang Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Apa pendapat kalian? Apa menurut kalian? Tidakkah kalian perhatikan atau apa pendapat kalian? Ma anzalallahu lakum min rizqin, rizki yang Allah turunkan untuk kamu. Kemudian kamu mengatakan sebagian dari rezeki itu adalah haram dan sebagian lainnya adalah halal. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Allahu adzina lakum, adakah Allah memperkenankan kamu untuk menghukumi apa yang Allah karuniakan, yang Allah rezekikan kepada kamu? Apakah Allah memperkenankan kalian untuk menetapkan ini halal, ini haram? Am 'ala Allahi taftarun, ataukah kalian ini hanyalah mengada-ada kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla? Karena hakikatnya al-halal yaitu ma ahallahu Allah wa rasul. Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan al-haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini seperti disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilm. Jadi para salaf rahimahullah ta'ala, di sini perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, mengapa beliau sering menjawab la adri, saya tidak tahu jawabannya? Karena perkara yang ditanyakan kepada beliau adalah perkara-perkara yang tidak ada nasnya yang tegas, yang qat'i. Dan itu banyak sekali. Bukan pertanyaan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bagaimana yakni tata cara melaksanakan ibadah salat, bukan hal itu yang sudah ada ketetapan ketentuannya yang tidak ada keraguan. Namun yang diajukan kepada beliau dan jadi pertanyaan adalah kasus-kasus yang secara perbuatan atau nyata tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak mau berspekulasi memberikan fatwa mengenai suatu hal, karena hal itu akan menjatuhkan kepada tadi hukum halal dan haram
yang mengatasnamakan Allah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan, yakni banyak di kalangan ulama menolak untuk berfatwa karena beliau mengatakan ini hal yang berat, sebab saya hanya memberi fatwa adalah menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Sementara bila tidak ada dalil yang qat'i, dalil yang pasti mengenai apakah ini boleh atau ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, maka berbicara tanpa dalil, tanpa ilmu berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh para salaf ketika mereka menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat terhadap mereka berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka ini tidak mendapati dalilnya dari Quran dan Sunnah. Sehingga maknanya mereka bila hal itu sesuatu yang bukan mendesak, maka mereka lebih suka meninggalkannya. Misalnya buaya itu halal atau haram, itu bukan sesuatu yang harus dikonsumsi. Kalaulah terpaksa, maka ia termasuk ke dalam makna firman Allah, "Man ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dan dia tidak ada keinginan terhadap barang itu, maka dia mengambil hanya secukup yang dibutuhkan, maka tidak ada dosa baginya. Maka masuk ke dalam perkara terpaksa yang dibolehkan oleh syariat selama tidak berlebihan, yaitu dalam hal makanan. Karena masih ada makanan-makanan halal yang lain yang jelas sehingga tidak perlu dipertanyakan. Maknanya ketika tidak ada dalil yang tegas, yang pasti memberikan hukum secara pasti pada sesuatu hal, maka ketika ditanya mereka lebih suka menjawab la adri, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Itu sikap para salaf. Maka di sini Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala beliau memberikan catatan terhadap perkataan Imam Malik, itu memberikan komentar. Beliau mengatakan, adapun makna perkataan Imam Malik di atas, annama akhadahu minal ilmi ra'yan wa istihsanan lam yakul fi halalun wa haramun wallahu a'lam. yakni kata beliau bahwa ma akhadahu minal ilmu yang dipeganginya, yang diambilnya, yang hanya bersandar kepada ra'yu, pendapat, wastihsanan, dan memandang baik, lam yakul fihi, maka sesuatu yang tidak yakni didapati dalilnya secara qat'i, yaitu pasti, maka mereka tidak berani mengatakan hadza halal, hadza haram, oh ini halal, oh ini haram. Mereka tidak berani mengatakan itu. Itu maksudnya bahwa Imam Malik dan juga generasi sebelum beliau rahimahumullah ta'ala wa radhiyallahu anhum, mereka tidak berani memberikan hukum dengan perkataan halal haram. Seperti misalnya tadi ditanya tentang hukum makan daging buaya, maka mereka bila memandang hal itu tidak sesuatu yang dibenarkan, atau sejauh pandangan mereka itu sesuatu yang mungkin mengandung keharaman, mereka tidak berani mengatakan haram, tapi mereka mengatakan la narohada, kami tidak mengikuti, tidak suka makan ini, tidak memakan ini, atau tidak memandang baiknya memakan daging buaya. Sebagaimana juga sebaliknya, orang-orang yang memandang halal, mereka tidak mengatakan kami memandangnya hal yang boleh-boleh saja ataupun hal yang baik, tapi mereka tidak berani mengatakan ini halal secara mutlak, karena dalil-dalil dari Quran maupun Sunnah tidak menunjuk kepada halal dan haram secara aini, yaitu secara zati, yaitu mengatakan buaya haram atau buaya halal. Yang ada adalah ketentuan syariat yang menunjukkan bahwa semua binatang yang di air halal,
Al-hillu maitatuh. Al-hillu at-tahuru ma'u wal hillu maitat. Au maitatuh. Air laut itu suci, dipakai untuk bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk bersuci, berwudu. Dan mayat yang ada di dalam air laut, yaitu binatang-binatang laut, maka halal. Maka mereka yang memegangnya secara mutlak khusus dalam hal ini, maka memasukkan buaya ke dalam makna hal ini, sehingga mereka mandang boleh, tapi mereka tidak berani mengatakan hadza halal. Cuman mengatakan bahwa ini boleh saja, atau hal ini sesuatu yang dipandang bisa. Tapi bagi mereka yang mandang bahwa buaya memiliki cakar dan dia pemakan daging dan termasuk memiliki gigi yang tajam yang memakan, mengerat, yang itu termasuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka memandangnya, saya tidak memandang bolehnya atau baiknya memakan buaya. Jadi mereka tidak berani memastikan ini halal, ini haram, karena itu berarti berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla. Namun mereka memandang pada satu dalil umum untuk dijadikan sandaran dengan mengisyaratkan untuk dijauhi atau dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Berkata Musa bin Daud rahimahullah, ma ra'aitu ahadan minal ulama aktsar ay yaqula la uhsin min Malik. Wa rubbama sami'tuhu yaqul laisa nubtala bihadzal amr, laisa hadza bi baladina. Yani kata Musa bin Daud, termasuk mulai daripada Imam Malik rahimahullah taala, ma ra'aitu ahadan minal ulama aktsar ay yaqul la uhsin min Malik. Saya tidak pernah melihat ada seorang ulama pun yang lebih banyak mengatakan saya tidak pandai. La uhsin, artinya saya tidak pandai, tidak mengerti masalah yang kamu tanyakan, melebihi daripada Imam Malik. Maknanya Imam Malik adalah orang yang paling sering dan paling hati-hati di dalam memberikan fatwa. Sampai dikatakan oleh Musa bin Daud rahimahullah, wa rubbama sami'tu yaqul, dan kadang pula saya mendengar beliau mengatakan laisa nubtala bihadzal amr. Nah, di negeri kami atau kami tidak pernah diuji oleh Allah dengan perkara yang kamu tanyakan ini. Laisa hadza di baladina, ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada di negeri kami. Ya, seperti tadi misalnya ditanyakan buaya di Madinah jauh dari laut, jauh dari air perairan, sehingga ketika ditanya apakah buaya itu halal atau haram, maka beliau mengatakan kami tidak diuji, tidak dicobai oleh Allah dengan kasus serupa ini, adanya buaya yang boleh dimakan atau tidak, atau buaya itu tidak ada di negeri kami sehingga kami tidak mengetahui hukumnya. Dan cara yang seperti ini adalah cara yang selamat, bukan menunjukkan kepada kebodohan. Juga berkata yaqulu lirrajul yasal, Imam Malik rahimahullah taala juga mengatakan kepada seorang yang bertanya kepada beliau, idhab hatta anzura fi amri, sana sudah pulang dulu kau, aku akan pelajari apa yang kamu tanyakan, aku akan pelajari dulu masalahmu, yakni masalah yang kamu tanyakan. Wa sa'alahu rajulun an mas'alatin istauda'ahu iyyaha ahlul maghrib. Juga Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang mengenai suatu masalah, yang masalah pertanyaan ini dititipkan dari penduduk negerinya. Dia datang jauh-jauh menanyakan kepada Imam Malik, membawa pertanyaan-pertanyaan dari penduduk negerinya. Maka ketika disampaikan kepada Imam Malik, yaitu ahlul maghrib, orang-orang maghrib yang di daerah Maroko, sedangkan Imam Malik ada di negeri Madinah, yang menunjukkan dari satu negara ke negara lain, yang mereka menempuhnya sampai berminggu-minggu atau mungkin bisa sampai sebulanan. Ketika sampai dan di Madinah dan menanyakan kepada Imam Malik, jawaban Imam Malik, la adri ma ubtulina bi hadhil mas'alah bi baladina wala sami'na ahadan min asyakhina qad takallama fiha walakin ta'udu. Saya tidak tahu, kami tidak pernah diuji oleh Allah dengan masalah seperti ini di negeri kami.
Artinya kasus yang kamu hadapi belum pernah terjadi di negeri kami. Wala sami'na ahadan min asyakhina qad takallama biha, dan kami tidak pernah mendengar seorang pun dari masyayikh kami, dari guru-guru kami yang berbicara tentang hal ini, tentang masalah yang kamu tanyakan ini. Walakin ta'ud, tapi nanti kau kembali lagi. Artinya beliau minta waktu untuk beliau kaji. Ini dari Maroko, yang mungkin mengkajinya tidak cukup dengan 1 hari 2 hari. Maka minal ghad, esok harinya datang lagi. Ja'a wa qad hamala siqalahu ala baglihi yaquduhu. Dan dia datang lagi membawa perlengkapannya, perbekalannya di atas bagolnya yang ia menuntunnya. Fagol. Kemudian dia bertanya kepada Imam Malik, mas'alati, bagaimana dengan pertanyaanku wahai guru? Faqala, maka jawaban Imam Malik, ma'adri, mahi, saya tidak tahu apa jawabannya. Saya tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan kamu ini. Ini kalau orang zaman sekarang mungkin diomelin, akan dimarahi karena tidak. Saya sudah jauh-jauh dari negeri Maroko datang ke Madinah ingin menanyakan satu masalah yang dipandang ini seorang imam besar, Imam Malik imam besar. Beliau adalah imam ahli Madinah, imam bagi penduduk Madinah yang sangat dikenal. Tapi jawaban beliau, la adri, saya tidak tahu. Mahi, apa itu jawaban dari pertanyaan kamu itu? Faqala rajul, maka berkata orang itu, ya Aba Abdillah. Ini panggilan Imam Malik juga. Jadi panggilan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama kunyahnya, ya Abu Abdillah. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, taraktu khalfi man yaqulu laisa ala wajhil ardi a'lam minka. Faqala Malik ghayra mustawhishin idza raja'ta fa akhbirhum anni la uhsin. Wahai Abu Abdillah, aku meninggalkan orang-orang yang mereka yakni mengatakan di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih berilmu melebihi dirimu. Tidak ada orang yang berilmu lebih dari kamu. Maka kata Imam Malik, beliau mengatakan dan tidak merasa heran dengan pernyataan orang itu. Dengan ada rasa khawatir, takut, bernyenda. Beliau mengatakan, idza raja'ta, kalau kau pulang nanti, fa akhbirhum, maka beritahukan kepada mereka, anni la uhsin, bahwa saya tidak pandai. Katakan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak pandai menjawab pertanyaan pertanyaan kalian. Ini sikap daripada Imam Malik. Wa sa'alahu akhar, ada lagi yang bertanya kepada Imam Malik. Faqala lahu ya Aba Abdillah ajibni. Ada lagi yang bertanya, wahai Abu Abdillah, jawablah, tolong jawablah. Ketika beliau ditanya, kemudian beliau mengatakan tidak bisa, saya tidak pandai. Qal ajibni, tolong jawab. Maka berkata Imam Malik, wahai hak, turidu an taj'alani hujjatan bainaka wa bainallah fa ahtaju ana awwalan an anzur kaifa khalasi thumma ukhallisuka. Wahai hak, celaka kau. Engkau ingin menjadikanku sebagai alasan hujjah antara dirimu dengan Allah. Maknanya nanti ketika aku mengatakan ini halal, kemudian engkau akan mengatakan, loh, saya makan ini karena kata Imam Malik ini halal. Engkau tidak menjadikan aku sebagai kambing hitam di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengatakan ini boleh. Ataju ana awalan an anzur kaifa khalasi. Saya pertama-tama sangat memerlukan yaitu butuh waktu untuk saya meneliti bagaimana saya bisa selamat. Tsumma ukhallisuka, baru kalau saya sudah bisa selamat saya akan menyelamatkanmu. Artinya saya sendiri lebih peduli terhadap diri saya. Kalau sampai saya berfatwa dengan fatwa yang justru menjerumuskanmu, maka lebih baik saya tidak berfatwa. Saya akan menyelamatkan diri saya. Kalau saya sudah bisa selamat, baru saya bisa menyelamatkanmu. Sementara ini engkau memaksa saya untuk menjawab satu pertanyaan yang saya belum tahu secara pasti jawabannya. Kalau asal jawab, semua orang bisa.
Asal mengatakan ini halal, ini haram, semua orang bisa, menurut saya ini boleh. Apalagi kita orang awam selalu kita mengatakan kata ulama fulan, tawasul itu boleh, talqin itu boleh, ini itu boleh. Kata ulama fulan, dia akan berhujjah dengan nama ulama. Padahal para ulama itu belum tentu memasukkan dengan hal yang semacam itu. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau tidak ingin beliau menjadi tumbal bagi suatu keharaman ataupun suatu kebatilan. Wa hadha huwal wajib 'alal mufti qabla an yaj'ala min nafsihi hajizan bainan nasi wal nar ay yabhasa 'anil mahrab. Ini yang wajib, yang harus pada seorang yang diberi kewenangan untuk berfatwa, atau orang yang memiliki kewenangan untuk berfatwa, maka hendaknya sebelum sebelum ia menjadikan pembeda, pemisah antara dirinya dengan manusia, antara manusia, dirinya dengan manusia itu api. Artinya sebelum dia menyelamatkan dirinya dari ancaman api, maka hendaknya dia harus mencari dulu, sebelum dia bisa membentengi dirinya dan manusia dari ancaman api neraka siksa, dia harus mencari jawaban dari pertanyaan yang dikemukakannya dengan serius. Kemudian ayyujiba bijawabi alimin taqiyyin wari'in yakhsha Allah azza wa jalla. Kemudian dia akan menjawab baik, yaitu melalui ulama yang alim, seorang yang berilmu, yang bertakwa, yang sangat hati-hati, yang ia takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika memberikan fatwa, sehingga dia tidak memberikan fatwa tentang satu masalah dengan gegabah, meskipun sumbernya dengan mengatakan qala fulan, tapi setidaknya ia akan mengatakan ulama fulan mengatakan, yakni yang dia kenal ulama ini sangat wara, sangat hati-hati, yang ia punya rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia betul-betul orang yang berilmu, yang tidak sembarangan mengatakan ini. Baru kemudian dia bila mendapati jawaban itu baru menjawab. Kalau tidak, maka ia menolak untuk menjawab. Dan itu yang wajib bagi setiap mufti, orang yang berfatwa. Hendaknya dia mempelajari. Kalau pertanyaannya perkara-perkara yang sudah masyhur dan sudah jelas dalilnya, maka para a'imah seperti Imam Malik bukan suatu yang sulit untuk menjawab pertanyaan. Tetapi ketika pertanyaan kasus-kasus yang belum terjadi di zaman Nabi, terutama salah satunya kasus di antara yang banyak muncul, yaitu masalah talak, perceraian, terutama di zaman ini yang kadang seorang mentalak istrinya dengan WA. Ini bukan kemudian mengatakan sah, apalagi sampai mengatakan kamu saya ceraikan dengan 3 talak misalnya. Ini para ulama tidak sembarangan memutuskan berarti sudah jatuh talak bain, atau mengatakan enggak, itu jatuhnya 1. Mereka akan mengkaji lebih dahulu, bersandar kepada hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kasus menceraikan dengan WA nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya adalah kaitannya dengan surat. Nah, kalau kata surat, apakah ini termasuk talak sharih atau talak ghairu sharih? Talak sharih itu artinya tegas, nyata, seperti seorang langsung mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak. Tapi kalau talak surat, meskipun bahasanya kamu saya talak, apakah ini sebagai ancaman, apakah dia meniatkan sebagai talak atau tidak, dan itu menjadi kasus yang panjang, yang para ulama mereka sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ada di antara mereka mengatakan ketika ditanya tentang talak, saya takut karena saya khawatir akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau sebaliknya saya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau dia mengatakan talaknya tidak terjadi, atau cuma 1 talaknya kamu boleh rujuk,
Kalau ternyata itu sudah jatuh kepada talak 3, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia mengatakan kamu saya talak 3 dalam satu majlis, dalam satu lafaz. Kemudian dia mengatakan enggak, kamu sudah tidak bisa lagi rujuk kecuali istrimu menikah dengan orang lain secara alami. Dan kemudian sampai diceraikan, baru saat itu kamu bisa nikah lagi dengannya. Kalau ternyata tidak sebagaimana yang dia ucapkan, ternyata tidak jatuh talak menjadi talak bain, berarti dia telah memisahkan keluarga yang seharusnya bisa dikumpulkan. Itu belum lagi tentang masalah wasiat dan hibah, yang di situ kadang ada saksi, kadang tidak ada saksi. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang berat, yang besar. Yang kasus-kasus serupa ini yakni tidak terjadi di zaman para sahabat, apalagi di zaman Nabi, di zaman para tabi'in, yang kadang munculnya di belakangan. Dan itulah yang menyebabkan para ulama terdahulu ketika seperti tingkatan Imam Malik rahimahullah, ketika tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari dalil maupun dari perkataan para salafus saleh seperti para sahabat, maka mereka tidak berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada mereka. Mereka bisa saja mengatakan, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini sudah jatuh talaknya, oh ini belum. Tapi apakah bersandar kepada dalil yang qat'i, yang sharih atau tidak? Pernah sekali Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya dengan 48 pertanyaan. Faqala fisnataini wa salasina minha, dan 32 dari 48 jawaban beliau la adri, saya tidak tahu. 48 dijawab, dari 48 32 dijawab saya tidak tahu, berarti sekitar 16 yang dijawab, hanya 16 yang dijawab. Karena Khalid bin Khidash mengatakan, qadimtu ala Malikin minal Iraq bi 40 masalah. Saya pernah datang menemui Imam Malik membawa 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Fasaltuhu anha, aku tanyakan satu persatu dari 40 pertanyaan itu. Fama ajabani minna illa bi khamsi masail. Beliau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selain hanya 5. Hanya 5 dari 40 pertanyaan. Ini datang dari Irak ke kota Madinah yang zaman itu belum ada pesawat, mobil aja belum ada, masih menggunakannya onta atau kuda atau bagol, yang maknanya mereka menempuh perjalanan yang jauh. Kalau kita mungkin mengatakan, wah sia-sia saya datang ke sini. Orang kita saja datang cuma ke pengajian, kemudian pengajian tidak ada aja, kadang kecewanya luar biasa. Ini kemana ustadznya? Misal seperti itu. Ini zaman dulu datangnya dari Irak ke Madinah, bukan untuk dagang atau wisata, tapi untuk mengajukan pertanyaan kepada seorang imam di zamannya. Akan tetapi beliau banyak mengatakan la adri. Jadi mereka tidak gampang dan takut kalau berfatwa. Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan, berkata Ibnu Ajlan, junnatul alim yuwarithul ilma julasahu la adri. Senjata orang yang berilmu, perisai tameng orang yang berilmu, ketika dia mewariskan ilmu untuk orang-orang yang duduk di majelisnya, yaitu perisai yang diberikannya apa? La adri, saya tidak tahu.
Dan la adri ini adalah ilmu, bukan sesuatu yang sia-sia. Dia justru ilmu ketika dia diajari untuk mengatakan la adri. Jadi nanti kalau kamu ditanya kepada orang mengenai pertanyaan yang kamu titipkan, kemudian saya tidak bisa jawab, katakan bahwa saya tidak bisa jawab. Ini setingkat Imam Malik rahimahullah. Berkata Ibnu Ajlan, "Idza akhta al-alim la adri usibat maqatiluh." Apabila seorang yang berilmu ia salah karena mengatakan la adri usibat maqatiluh, maka yakni akan menimpa pada sasaran-sasarannya. Wa qad jaa nahwu an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, hal yang serupa juga tersampaikan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, yakni bahwa orang yang mengatakan la adri, orang yang berilmu mengatakan la adri dan itu suatu kesalahan, itu dia maka tidak akan diberi tanggung jawab atas persoalan yang menimpa dirinya. Diriwayatkan dari Malik pula annahu sami'a Ibnu Hurmuz yaqul, Imam Malik mendengar Ibnu Hurmuz mengatakan, yang bagi lil alim ayyuwarritha julasa'ahu min ba'lihi la adri hatta yakuna dzalika aslan fi aidihim yafza'una ilaihi idza su'ila ahadun amma la yadri qala la adri. Sepatutnya bagi orang yang berilmu untuk mewariskan kepada orang-orang yang duduk di majelisnya yang nanti akan datang menjadi mufti sesudah wafatnya, yaitu mewariskan ilmu la adri, saya tidak tahu, hatta yakuna dzalika aslan fi aidihim yafza'una ilaih, sehingga perkataan la adri ini menjadi sandaran utama yang mereka pegangi ketika mereka tidak menemukan jawaban yang benar, yang mereka jadikan rujukan ketika tidak punya dalil dari Quran maupun sunnah maupun perbuatan para salaf. Maka jawabannya idza su'ila ahadun amma la yadri, idza su'ila ahaduhum, kalau ditanya seorang dari para ulama ini, dari murid-muridnya mengenai suatu perkara yang dia tidak tahu, dia akan berani mengatakan la adri, karena zaman ini terus terang tidak mudah mengatakan la adri. Kadang seseorang lebih suka mencari jawaban dan memaksa dirinya untuk memberikan jawaban yang hakikatnya dia sendiri tidak tahu. Sebenarnya pada hari ini lebih mudah untuk mencari informasi, tetapi yang harus diperhatikan sumber informasi tersebut yang harus benar-benar diyakini valid. Mungkin bisa merujuk, sekarang hati-hati, ada orang China yang merujuk kepada AI, Artificial Intelligence, atau Az-Zaka Al-Istinai, yang kemudian menjadikan sumber, karena ditanya apa saja dia jawab, tapi dia menjawab berdasarkan informasi data yang masuk ke dalam logika digital mereka. Saya pernah mencoba menguji dan banyak salahnya, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Sengaja saya coba tanyakan kepada dia, dan banyak salahnya, terutama pada perkara yang ada khilaf di antara ulama. Maka dia hanya akan mengemukakan, meskipun nanti akhirnya dia mengatakan sebaiknya tanyakan kepada orang yang berilmu. Itu satu kunci yang juga sebenarnya mengajarkan kita untuk berani mengatakan ketika kita tidak tahu jawabannya, sebaiknya kau tanyakan kepada orang yang lebih tahu dari saya. Is'al man huwa a'lam minni, tanya kepada orang yang lebih tahu dari saya. Kadang membuat kecewa orang yang bertanya, tapi itu adalah perisai yang bisa menyelamatkan, sehingga dia tidak akan dipersalahkan ketika dia memberikan jawaban dan ternyata keliru.
Itu yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau juga pernah mengatakan fi aksaril masail, yakni mengatakan terhadap banyak pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau dengan jawaban la adri. Berkata Amr bin Yazid, saya berkata kepada Imam Malik, wahai Abu Abdillah, orang-orang mereka dari berbagai negeri, bermacam-macam negeri datang menemuimu. Qad andau matayahum, yang mereka sudah mempersiapkan perbekalan dan menunggangi tunggangan mereka dengan segala kepayahan. Mereka telah mengeluarkan biaya yang besar. Iya, zaman itu untuk melakukan perjalanan dari Irak ke Madinah misalnya, atau dari Maroko ke Madinah, berapa yang mereka persiapkan perbekalan selama berminggu-minggu. Untuk makannya terutama, kalau kendaraan mungkin yakni hanya memberikan makanan bagi kendaraan itu tetap butuh biaya, belum tenaga yang mereka keluarkan. Yas'alunaka amma ja'alallahu indaka minal ilmi, yang mereka menanyakan kepadamu mengenai ilmu yang Allah titipkan padamu. Taqulu la adri, kemudian engkau mengatakan dengan ringannya, la adri, aku tidak tahu. Faqala ya Abdullah, kemudian berkata Imam Malik, wahai Abdullah, yakni maksudnya hamba Allah, ya'tini syamiyyu min syamih wal iraqiyyu min iraqih wal misriyyu min misrih fayas'alunani 'an syai' la'alli ajabtu li fi ghairu ma ujibu bi fa aina ajiduhu. Wahai Abdullah, orang Syam datang kepadaku dari negeri Syamnya. Orang Irak datang kepadaku dari negeri Iraknya. Orang Mesir dari Mesir. Mereka semua bertanya kepadaku mengenai masalah-masalah yang mereka bawa. Saya berharap la'ali, barangkali ayabdu alibi ghairu ma ujibu bih, barangkali aku nanti mendapati jawaban, mendapati kebenaran dari masalah yang ditanyakan kepadaku berbeda dengan yang aku jawabkan untuk mereka. Fa'aina ajidu, lalu bagaimana saya bisa menemukan mereka untuk memberitahu, oh jawaban kemarin saya salah. Ini dari Syam, saya harus mencatat alamatnya. Ini dari Irak, ini dari Mesir, ini dari Maroko. Bagaimana saya menemui mereka dan menanyakan kembali, mengatakan kembali kepada mereka, kemarin pertanyaan yang kamu kemukakan kepada saya dan saya menjawabnya A dan B, itu salah, yang benar C dan D. Kan susah. Maka daripada saya harus mencari seperti itu, maka saya katakan la adri, saya tidak tahu, dan itu lebih selamat buat saya. Allahu Akbar. Qala Amr, maka berkata Amr, yakni Amr bin Yazid, fa akhbartu Laits bin Sa'd bi qauli Malik, maka aku ceritakan kepada Laits bin Sa'd, seorang ulama juga di masa itu, mengenai perkataan Imam Malik. Fa baka, maka Laits bin Sa'd menangis. Wa qala, dan berkatalah Laits bin Sa'd, wallahi Malikun wallahi aqwa minal Laits, demi Allah Malik itu lebih kuat daripada Laits, yakni dirinya. Atau perkataan yang semisal, maknanya Imam Malik lebih berani untuk mengatakan saya tidak tahu, padahal orang-orang yang datang kepada beliau, yang bertanya kepada beliau bukan dari penduduk negerinya, tapi dari penduduk luar negerinya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, berat untuk seorang mengatakan tidak tahu. Satu, orang yang sudah dikenal sebagai orang yang alim, sudah masyhur, kalau dia mengatakan la adri, bayangkan apa yang muncul dalam benaknya seseorang itu. Nanti orang-orang memandang saya orang yang bodoh, saya orang yang begini. Muncul, syaitan akan memberikan bisikan-bisikan. Allah Akbar. Dan itu diakui oleh Al-Laits bin Sa'd rahimahullah ta'ala, sehingga beliau mengatakan Imam Malik demi Allah lebih kuat dari saya, yaitu untuk mengatakan yang yakni mengatakan saya tidak tahu kepada pertanyaan yang kemukakan.
Wa rubbama yus'alu an mi'ati mas'alatin fa yujibu an khamsin aw 'ashrin. Juga kadang-kadang Imam Malik ditanya dengan 100 pertanyaan yang dijawab hanya antara 5 sampai dengan 10 pertanyaan yang dijawab. Fama ajaba minha, dan wal baqi wa yaqulu fil baqi, dan sisanya beliau katakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dikatakan Ibnu Abi Uwais, Imam Malik ditanya suatu kali an nayyibin wa ishrina masal, 20 lebih, 20 setengah, 25 masalah. Fama ajaba minha illa fi wahidah, beliau tidak menjawab dari 25 pertanyaan selain hanya 1 pertanyaan yang beliau jawab. Dan ini mengisyaratkan betapa Imam Malik rahimahullah ta'ala sangat berhati-hati. Abu Mus'ab, beliau mengatakan, berkata Al-Mughirah kepada kami, dan keduanya Abu Mus'ab dan Al-Mughirah adalah murid-murid daripada Imam Malik. Ta'alu najtami wa nastadhkiru kullama baqi 'alaina mimma nuridu an nas'ala anhu Malikan. Ayo kita kumpul bareng. Kita coba catat semua yang ada pada kita dari pertanyaan-pertanyaan akan kita kemukakan kepada Imam Malik. Famakasna najma', maka kami berkumpul dan kemudian berdiam menuliskan. Wa katabna fi kundak, maka kami pun yakni menuliskan pada lembaran-lembaran untuk kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Malik. Wajah bil Mughirah ilai, kemudian Ibnu Mughirah menyampaikan surat itu kepada Imam Malik. Wa sa'alahu jawab, dan meminta Imam Malik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Fa ajabahu fi ba'dihi wa kataba bil katsir minhu la adri. yakni dengan surat yang diutus. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang dicatat itu, dan kebanyakan wakataba fil katsir minhu, dan kebanyakan dari pertanyaan itu jawabannya la adri, la adri, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Bahkan Al-Mughirah yaqul, dan Al-Mughirah mengatakan la wallahi ma rufi'a hadha ar-rajul illa bittaqwa, man kana minkum yus'al an hadha fayardu ay yaqul la adri. Demi Allah, sungguh demi Allah, marufi'a hadar rajul illa bittaqwa, sungguh tidaklah yakni Imam Malik ini diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena ilmunya tapi karena ketakwaannya. Man kana minkum yus'al an hadha, siapa di antara kalian yang ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian dia dengan rela untuk mengatakan la adri. Berat bagi seseorang ditanya kemudian mengatakan la adri. Kadang-kadang dia mungkin menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang terpaksa atau berkelit dengan cara yang halus. Ini bukan masalah yang harus kita tanyakan di sini. Ini bukan pertanyaan dalam pembahasan kita. Ayo tanya yang lain aja, padahal dia tidak tahu. Kenapa enggak mengatakan la adri? Itu yang harusnya. Sedangkan riwayat-riwayat mengenai Imam Malik yang di situ menyebutkan perkataan Imam Malik la adri, la uhsin, sangat banyak sekali. Hatta qala ba'dhum, sampai ada sebagian mereka, sebagian murid daripada Imam Malik atau orang-orang yang hidup di zaman Imam Malik mengatakan, lau katabna an Malik la adri la mala'na al-alwah. Seandainya kita tulis perkataan Imam Malik la adri pada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau, maka akan memenuhi buku catatan. Lembaran catatan ini akan penuh dengan perkataan la adri, la adri, la adri, la uhsin, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan beberapa hal yang terkait dengan diri Imam Malik di dalam waraknya beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu bagaimana dengan orang yang dengan mudahnya ia menjawab pertanyaan dengan tanpa dasar ilmu, wal'iyadzubillah. Semoga Allah mengampuni kita dan merahmati kita dengan ilmu yang bermanfaat dan memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa memiliki ilmu yang hak yang bersumber daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni
lakum wal 'afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.